Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Jadilah cerdas dalam berkeyakinan, karena dengan kecerdasan dan kerinduan untuk mengenal keyakinan masing-masing dan mencari bukti-bukti tentang keyakinan kita, agama kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam keyakinan masing-masing. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membantah dan juga memberikan pemaparan-pemaparan yang ilmiah yang disajikan oleh para apologetik Kristen pada hari ini, yang kiranya dapat mengedukasi para polemikus, para muslim dan juga para mualaf yang setiap hari kerjaannya mengganggu gugat Alkitab dan menuduh palsu dan lain sebagainya. Mereka ini seperti kehilangan arah karena mereka selalu membahas tentang Alkitab, membahas tentang kekristenan. Jarang sekali mereka membahas tentang kitab mereka, keyakinan mereka, dan mereka lebih sibuk membahas Alkitab. Nah, kalau hal ini ditunjukkan, apakah masih seperti itu? Ya, kemungkinan karena mereka tidak berani mungkin membahas lebih tajam tentang keyakinan mereka. Oke teman-teman, mari kita lihat, jangan skip. Semoga kita semakin dicerdaskan dalam beragama. Ini dia videonya. Gak mau, Isa itu menurut mereka diserupakan kok. Dan Isa itu dibunuh pada zaman Musa. Baca surat An-Nisa ayat 153 sampai 157. Bani Israel pada zaman Musa itulah yang membunuh Isa Al-Masih. Mana jawab, oi? Jawab. Jawab, Pak. Kabar baik tentang apa, saya tanya? Injil itu kabar baik tentang apa, Pak? Pak. Kabar baik tentang diturunkannya Nabi Isa. Diturunkan Nabi Isa. Sekarang saya kasih Bapak layar besar. Buka kamera, Pak. Buktikan. Ya, itu kisah Musa sendiri yang nulis dengan tangannya. Musa berkata ketika dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, Musa bertanya, "Siapa namamu?" Lalu Allah menjawab apa? Ehyeh Asher Ehyeh. Aku mau menjadi apapun bisa, kata Tuhan. Artinya I will be what I will be. Lalu Tuhan berkata gini, katakan kepada umat Israel, Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Betul nggak, Bu? Siapa? Siapa menurut Yesus tidak ada mengaku bahwa dia itu awal yang akhir. Ini? Yesus itu adalah seorang utusan. Barusan saya bacakan, Bapak nggak baca? Di mana? Siapa yang menulis? Saya tanya, siapa yang menulis? Apakah teks yang dikatakan awal yang akhir itu original? Pak, jauh sebelum Quranmu. Kenapa? Tidak ada saksi mata. Yang awal yang akhir Pak Ibrahim. jangan dia hidup selama cuma 3 tahun. Pak Ibrahim. Tertib Pak Di Ibrahim. mana Tunggu, Yesus dikasih di copy lagi. dikatakan awal Tunggu. yang akhir? Nggak bagus kali ini. Ayat 17 dan 18 banyak, Pak. Iya, saya ngerti, saya paham itu ayat itu. Siapa yang menulis ayat itu? Sesungguhnya dia itu awal yang akhir. Sedangkan dia hidup cuma 3 tahun. Oh, Bagaimana itu bisa dikatakan? Dia itu firman Allah, Pak. Sebelum Di mana dia firman Allah? Saya mau tanya, di mana dia firman Allah? Sedangkan dia cuma 3 tahun. Tugas dia aja tidak selesai. 3 tahun apa? Bagaimana dikatakan dia bisa dikatakan awal yang akhir? Pak, kamu bilang 3 tahun Orang mana? Israel juga semuanya mana ada yang Mana, bentar. Kamu bilang cuma 3 tahun, mana buktinya dari 3 tahun? Silahkan keluarkan ayat. Kalau nggak ada ayat, saya turunin kamu. Mana ayatnya? Ya, silakan Kamu buktikan turunin, dulu. kalau diturunin, Mana baca ayatnya? yang itu. Mana ayatnya? Kamu jangan nyebar hoax. Mana ayatnya? Kamu kasih ayatnya dulu. Mana dia kata kamu 3 tahun? Apa yang 3 tahun? Mana? Kamu jangan pakai data, nggak pakai data di sini. Turun aja kamu. Nggak usah. Ini ya. Kalau kamu masih bawa congor ya, jangan kamu tuh nggak malu-maluin sini ke modal congor. Nggak level kami ngeladenin kamu. Kami pakai ayat, pakai data. Ya, saya kasih Kamu tahu gitu. ya. Semua apa itu oleh saksi-saksi mata. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua itu saksi-saksi mata. Paulus itu saksi-saksi mata. Mereka menulis apa yang mereka alami, mereka lihat, mereka saksikan. Terutama Rasul Yohanes. Ya, saya lebih percaya Alkitab yang ditulis pada zaman para rasul dibanding hadismu. Kamu taunya Muhammad anaknya Abdullah, ibunya namanya Aminah dari siapa? Dari sirah-sirah Nabawiyah. Itu kapan? 270 tahun setelah Nabimu mati. Dari cerita-cerita orang. Hadis-hadismu itu cuma ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini diriwayatkan dari ini. Itu bukan saksi mata. Ngerti? Jadi Alkitab itu tulisan kumpulan kesaksian para nabi dan para rasul, dan mereka adalah saksi-saksi mata. Memang begitu Alkitab kami. Alkitab kami itu bukan buku gedebuk dari langit. Mau 3 tahun apa? 3 tahun. 3 tahun dari kecil aja Yesus udah ke bait Allah. Dan dia pernah pun ya, dia pergi dicari sama orang tuanya. Kenapa? Dia dikerumuni orang-orang, dia beritakan firman. Benar nggak, Bu? Itu dari kecil loh, masih loh. 3 tahun. Pelayanannya dia 3 tahun. Kehidupannya dia kira-kira 35 tahun di bumi ini ya. Barangan. Dan Alkitab itu yang nulis saksi-saksi mata. Jadi iman Kristen itu dibangun di atas tulisan kesaksian para nabi dan kesaksian para rasul. Itu emang iman kami. Iman kami itu bukan kitab gedebuk dari langit. Ya, kalau kalian percaya kitab gedebuk dari langit, ya itu silakan. Kami nggak percaya ada kitab gedebuk dari langit. Bu, boleh nanya gak, Bu? Ya, Bapak siapa nih namanya sih? Teman-teman di top ya. Spain, Pak Spain. 888. Silakan Pak Spain. Pak Spain Muslim apa Kristen? Ya, Muslim. Ya, mau nanya apa? Nabi Adam, Bu, diluan kan, Bu, dari Yesus, Nabi Isa.
Yang cipta Nabi Adam, Bu, siapa, Saya Bu? mengatakan loh, Pak. Hah? Eksistensi Yesus itu bukan pada waktu 2000 tahun yang lalu jadi manusia. Itu permulaannya dia menyusul jadi manusia. Dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Yohanes 17 ayat 5. Oh. Aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, itu bukan Yesus, Bu, itu Allah, Bu. Itu bukan Yesus, Bu. Itu Allah. Loh, Kalau Yesus itu dia pun Yesus dicipta. berkata Yesus sendiri. Yesus mengklaim sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Yesus berkata aku sudah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Dia itu sudah ada sejak kekal, Pak. Itu perkataan Yesus sendiri. Tapi setahu saya Yesus adalah utusan. Bapak jangan tahu-tahu Bapak, Pak. Bolak balik tadi aku sudah mengatakan ya, Pak. 10 kali nih orang kayak begini Firman berkali. yang diutus ke bumi. Dia bukan utusan dari kalangan manusia. Kok mau tahu sekali saya belum ulang-ulang. Tapi kok dia dilahirkan sama Maryam? Ya iya, karena Firman jadi manusia, Pak. Fitrahnya adalah harus dilahirkan. Kalau Yesus itu keluar dari botol namanya jin. Gimana sih Bapak ini? Ya, kan Firman Nah, jadi kalau manusia, Pak. Yang Sekarang saya setahu Bapak, saya tanya Tuhan- Bapak. Menjadi manusia, Pak. Iya, Fitrahnya Tuhan manusia, itu tidak dia keluar dari dilahirkan. rahim seorang wanita. Kalau dia keluar dari botol namanya jin. Firman itu bukan menjadi jin, tapi menjadi manusia. Bapak ini gimana sih? Tapi Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak juga dilahirkan. Maksud Bapak ini Allah itu tidak beranak, tidak beristri. Maksudnya Allahmu laki-laki. Gitu. Bukan. Maksudnya Allahmu laki-laki, tidak beranak, tidak beristri. Ini Tidak, bukan tidak. kalian itu ya. Beranak, ya. Gitu loh, Dia Maksudnya Allahmu laki-laki, tidak beranak, tidak beristri. Gini loh teman-teman, muslim, saya kasih tau Anda ya. Sebelum kalian itu mengkritik Alkitab, baca dulu Alkitab, jangan salah paham. Tapi Ya, saya punya baca kawan itu muslim, Alkitab. Bu. Saya punya teman rapat saya, Bu, mualaf. Dia yang kasih tahu sendiri, Bu. Kalau Alkitab itu sudah dirubah-rubah, ada Alkitab baru, Alkitab lama. Loh, Jangan silakan. hoax ya, jangan Sini, hoax. sama saya akan Iya. malah kalau dia bisa Jangan hoax kamu, Pak. Nanti ketampol Iya, sendiri kamu, Pak. Ya, si Al-SWT aja baru mualaf tahun 700 loh, ketika Muhammad bersemedi di Gua Hira. Al-SWT jadi mualaf loh, sebelumnya dia nggak jadi mualaf. Ada pertanyaan kemarin kayak gini ya. Pertanyaan kemarin ya. Ini ya Loh, teman-teman ya. sebelum Pertanyaannya itu seperti ini, bagus pertanyaannya. Katanya, siapa yang menyembah Yesus pertama kali? Dia bilang. Aku jawab, oleh SWT dan Rasulmu. Aku bilang. Nggak percaya mereka, Bu Sofi. Benar nggak, Bu Sofi? Nggak percaya mereka. Padahal benar loh, aku bilang loh. Tapi yang melengkapkan Alkitab itu, Bu, Al-Quran. enak aja. nggak kebalik. Alkitab. Al-Quran itu Nggak ada adalah kebalik. kompilasi. Sebaliknya. Nah, otak Anda yang perlu diservis berarti. Nah, boleh, otak Anda Gimana yang- caranya? Kalau iya, Al-Quran, tahu nggak Al-Quran itu apa? Yang Anda maksud dengan Al-Quran, pusatnya siapa? Al-Quran Biar aja itu dulu ditanya. mengacak-acak isi Alkitab kami, mengacak-acak isi Alkitab kami. Nggak ada, Bu. Benar, Dia acak-acak, Bu. Dia kasih lengkap. Iya, Al-Quran gini, Adam sampai dengan Isa dipaksa masuk Islam. Itu kan gila ya. Orangnya udah nggak ada terus kemudian diislamisasi, kan konyol. Iya benar benar. Itu Islamisasi itu masa ada Islamisasi sih. Ada Kita yang melakukan. Muslim tidak akan Bapak percaya apa mikir. yang kamu sampaikan. Muslim Bapak tetap mikir. Muslim, nggak percaya dengan Bapak mikir, kepercayaan. enggak, Nabi Iya, ke iya. 1 sampai 25 mualaf. Iya, mualaf semua. Walaupun kalau mereka Mualaf. mualaf. Bapak, di Nah, dunia kan itulah Bapak belum tahu menurut saksinya. aku itulah keberhasilan Di akhirat, Pak, kita berjumpa di akhirat. Nabi 1 sampai 24 di mualaf. Di akhirat, Pak. Ketemu di akhirat, Pak, kami di Akhirat. surga. Iya, kami di surga mau ketemu ke aku neraka, Oga kan ketemu. Bukan jadi Ketemu neraka. di akhirat Pak. Ada Tidak akan masyar. ketemu kita Pak. Ada masyar, siapa yang nanti yang benar, siapa yang salah, Pak. Lah Allah, Sudah Allah pasti kami ente yang aja benar, salah Pak. terus. Tuhan kami turun menebus dosa kami. Sudah pasti kami yang benar dong. Sudah pasti kami yang di atas. Oke, saya Ya, buktikan ya, di Pak. dunia kan, Bu, di dunia, Bu. Ingat dulu yang musim. Saya buktikan, Pak, dari dalam Qur'anmu sendiri bahwa para nabi itu tidak pernah menyembah Tuhan yang namanya Allah SWT. Bahwa para nabi itu tidak pernah. Ya. Cek dulu, Pak. Saya tanya sekarang sama siapa nih si Spain ini? Siapa nama Allah yang disembah Abraham, Isa dan Yakub, Pak? Kami lihat TV, Beno. Pak Spain, siapa nama Allahnya Musa, Pak? Halo? Halo? Bentar, si Spain ini yang mau ke Padang Mahsyar. Dia udah buru-buru nih mau ketemu 72 bidadari. Kuliah dulu dia. Pak Spain, aku tanya, siapa nama Allahnya Musa, Pak? Pak Spain, kau ini ya disuruh ngomong nggak ngomong, aku ngomong kok ngomong. Ih, Eh, siapa Nah, nama iya, Allahnya iya. Musa? Gak sampai hati dia Ya, menjawab. Allah. Nama Allahnya Musa Allah, ngaco. Allah yang turunkan mujizat pada Musa dengan tongkat dia. Enggak, Pak. Bapak baca kitab Taurat Musa di Keluaran 3. Ya, itu kisah Musa sendiri yang nulis dengan tangannya. Musa berkata ketika dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, Musa bertanya, "Siapa namamu?" Lalu Allah menjawab apa? Ehyeh, Asher, Ehyeh. Aku mau menjadi apapun bisa, kata Tuhan. Artinya I will be what I will be. Lalu Tuhan berkata gini, katakan kepada umat Israel, Yahweh,
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Betul nggak Bu Inep? Banget banget, Bu. Nama Allahnya Musa itu Yahweh, Pak. Yahuwah, Yod-Heh-Vav-He. Gak pernah Iya. namanya Allah. Ya surat pembantu yang ibu cakapkan tuh. Nggak ada Musa Memang kita beda, Bu. menyebut Oh, enggak. nama Sekarang saya tanya, Allahnya Pak. Allah SWT, Bu. Saya tanya Pak, di dalam Quranmu itu ada 2 orang yang sebelum lahir diberi nama sama Allah di surat 3 ayat 39. Pertama, Allahmu itu menyuruh Jibril datang kepada Zakaria untuk menamakan anak yang akan dilahirkan istri Zakaria baginya adalah Yahya. Yang kedua, Allahmu menyuruh Jibril diutus kepada Maryam dan mengatakan anak yang akan dilahirkan itu namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Betul nggak Pak? Jadi kenapa Isa dipanggil Allah pula? Tuh, Punya Tuhan Yesus. sebentar nih. Satu-satu saya mau buktikan bahwa para nabi tidak pernah menyebut Tuhan namanya Allah. Sekarang saya tanya Pak, kenapa Allahmu menyuruh si Jibril 50.000 tahun perjalanannya dari langit ke-7 sampai ke bumi ini, belum PP, hanya untuk memberitahu kepada Zakaria, jangan namai anakmu Bambang atau Joko, namai anakmu Yahya. Dan dia mengatakan kepada Maryam, namai anakmu Isa Al-Masih. Pertanyaan saya Pak, apa arti nama Yahya dan apa arti nama Isa? Mengapa nggak boleh dinamakan Spain, Bambang, ataupun Ricky Martin Pak? Kenapa nggak boleh dinamai nama Ricky Martin Pak? Apa arti nama Yahya dan Isa? Loh, kalau Bapak bisa jawab, saya kasih kata siar, Pak. Ya, kalau... Bentar, matiin dulu. Saya jawab ya, Pak ya. Ya. Di dalam Quran surah 6, surah binatang ternak ayat 85. Di situ ada 4 nama yang disebutkan oleh Allahmu. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Keempatnya adalah orang-orang yang soleh. Saya kasih tahu Anda, Pak. Keempat nama yang ada di surah binatang ternak ayat 85 itu merupakan nama teoforik. Tahu nggak nama teoforik? Dan pasti nggak tahu orang nggak belajar. Nama teoforik adalah nama yang memasukkan nama sesembahan atau nama Allahnya ke dalam namanya. Contoh, Abdullah itu adalah nama teoforik, memasukkan nama dewalah, artinya hambanya dewalah. Abdul Alat itu artinya hambanya dewa Alat. Abdul Uzza itu artinya hambanya dewa Uzza. Abdul Manaf itulah hambanya dewa Manaf. Itu nama-nama teoforik. Yonatan termasuk nama Tuhan kita Yeshua itu nama teoforik. Saya kasih tahu Anda Pak, keempat nama yang disebutkan di dalam surah binatang ternak ayat 85, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, ini adalah nama-nama teoforik. Ya, artinya bearing God's name. Ibu itu yang ibu sebutkan itu nama-nama. Zakaria itu artinya Yahweh remembers me, Yahweh mengingatku. Ya, dari kata zakar yang artinya mengingat yang menjadi bahasa Arab zikir. Kemudian Yahya itu nama aslinya adalah Yohanan. Itu orang Israel, Pak. Yohanan atau Yohanes Pembaptis itu artinya Yahweh is gracious to me. Yahweh itu bermurah hati kepadaku. Isa itu tidak ada artinya dalam bahasa Arab. Artinya adalah air mani kuda dalam bahasa Arab. Karena dia bukan orang Arab. Nama aslinya adalah Yeshua Hamasiah. Ya, Hamasiah atau Hamasi itu gelar bukan nama. Yeshua itu artinya Yahweh is my savior atau Yahweh juru selamatku. Makanya Gabriel datang kepada Maria di dalam Alkitab kami dan berkata, Maria, namai anak itu Yeshua, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu Elias di dalam surat 6 ayat 85, itu nama teoforik Pak, itu Nabi Elia. Artinya Yahweh adalah Allahku. Itu arti namanya. Enggak, nama anak Dan itu nama-nama, Immanuel dari bukan nama-nama- Yesua sebentar, ngarang. Pak. Dari nama-nama Nabi. Immanuel bukan Yesua ngarang. Apa? Ngomong apa sih orang ini? Saya buktikan ya Pak, bahwa nabi-nabi itu tidak pernah menyembah Allah. Ya. Tidak Ibu pernah itu menyembah salah Tuhan sudah tuh, Bu. namanya Allah. Ibu Mereka ibu menyembah salah Tuhan sudah. namanya Yahweh, bukan Allah. Ngerti kau? Makanya nama-nama nabi itu nggak ada menggunakan nama teoforik Allahmu. Ibu Nama dengar teoforiknya adalah dulu. Yahweh. Ibu dengar dulu. Kami tidak akan percaya kalau Gantian lah bicaranya kalau boleh. iya, Bu. Tuh. Jelas tadi saya sudah membuktikan Pak. Ya, bahkan nama ibunya Musa di dalam Alkitab kami adalah Yokebed. Bukan itu Tapi kami Musa, tidak pada memberikan saat- waktu untuk kami Yokebed bicara. itu artinya apa? Kemuliaan. Sayung. Ibu. Malaikat Jibril memberitakan memberikan nama anak Maryam itu Semua nabi Immanuel, nabi bukan itu. bahasa asli. Tapi kalian ubah jadi Yesus. Salah itu. Iya, betul betul. Siapa yang ngomong barusan? Pangeran ya? Yang betul pangeran. Ini minta Sokong penyiaran, dikasih sokong penyiaran. Ini kadrun-kadrun ini ya, kalau dinaikin bareng-bareng menyerang kayak begini nih, bikin rungkat. Nggak bisa turunin. Bu, kami nyatakan yang betul, yang kami percaya, Bu. Dalam Dengerin dulu Bu Sofi menceritakan, menjelaskan. Kan kalian bertanya siapa nama Allah, nggak pernah orang-orang menyembah Allah. Dijelasin, Semua- semua Allah, Bu. Salam. Ketik dulu Pak Beno, tutup dulu mic-nya. Terbukti dari nama Yahya, anaknya Zakaria, dari nama Yeshua, itu nama-nama teoforik Pak. Itu nama yang memasukkan nama Allahnya di dalam nama mereka. Nggak pernah, kalau mereka menyembah Allah itu bukan Zakaria, namanya Zakarullah namanya. Ngerti kau? Ya.
Nabi itu nggak pernah menyembah Tuhan namanya Allah. Ya, kalau mereka Iya Bu, kok semuanya kali Bu. tapi Kami tetap beriman Bu, nggak percaya semuanya itu Bu. Bisa diam nggak, Speng? Terserah kamu mau percaya apa enggak, itu derita lu emang gua pikir. Iyalah, sama lah, ibu pun nggak percaya juga. Lo nggak percaya, kenapa? Karena terbukti Allah sendiri mengutus Jibril di dalam Quranmu memberi nama anak itu Yahya. Lah Yahya itu artinya Yahweh bermurah hati kepadaku. Yahweh itu nama Allahnya Israel. Bagaimana mungkin aku bisa percaya Tuhan namanya Allah, Tuhan negeri Mekah? Ya nggak percaya. Ya, terbukti namanya Yahya dan Zakaria. Itu nama-nama teoforik. Ya. Jadi mereka menyembah Yahweh, bukan menyembah si Allah. Kalau mereka menyembah Allah, namanya bukan Zakaria, tapi Zakarullah. Ajar habis Bu Sofi. Menghibur aku rupanya. Lawak aku ini. Ya Jangan salah tawa, Bos. Kita juga pengen belajar. Makanya kalau yang ribut-ribut tuh. Bentar ya, ini Pak Vicky Kristen ya? Kalau Pak Beno ya? Silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan Pak. Oh, Pak Vicky Muslim. Pak Beno yang Kristen ya? Silakan Pak Beno. Iya, Muslim, ya. Yang Kristen siapa tadi? Pak Vicky ya? Bentar dulu, bentar. Pak Vicky yang Kristen ya tadi ya? Pak Beno, ini Bapak snoring, Bapak ngerekam ya? Benerin dulu visinya Pak. Enggak, pakai apa? Pakai salon. Apa? Pakai apa? Snoring Pak, benerin dulu. Tuh, Oke. turun dulu dah. Benerin dulu. Ganggu. Siapa yang muslim tadi? Pak Robert, Islam Kristen Pak. Kristen, saya mau nanya sebenarnya, tapi ini khusus untuk yang ini ya, Muslim ya? Iya, kalau internal nanti aja ya Pak ya, ini banyak yang nganterin saudara kita Muslim. Enggak. Gimana Bu Sofi? Mau tanya apa, Oh iya Pak? silakan. Ini mengenai Isa al-Masih, masalah organisasi kan dari keputusan pemerintah kan bahwa Isa kan diganti nama Yesus Kristus. Masalah organisasi gereja, kan ada gereja yang namanya Isa al-Masih. Apakah itu diganti juga? Ya kalau perlu diganti aja supaya tidak menimbulkan konflik. Karena Isa al-Masih lahirnya di bawah pohon kurma loh. Dan Isa al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun. Isa itu kalau manggil Musa Om. Berarti kan harus ada dari bapak-bapak gereja kan harus komunikasi koordinasi gitu kan untuk berubah nama gereja. Itu kan gereja tertentu Pak. Kita tidak bisa menyimpulkan ataupun apa. Gereja itu. Udah nggak Bu Sofi? Sebenarnya dari gereja Isa al-Masih waktu itu sudah pernah memberikan pernyataan. Mereka itu kan dari gereja berbahasa Cina ya, kalau nggak salah apa gitu asal muasalnya. Ya, asal namanya Cina Bu. Asal namanya Cina saudara. Mengganti di Indonesia kan. Dan kemudian mereka sudah menyediakan nama-nama gereja itu lah. Dipilihlah gereja Isa al-Masih pada waktu itu. Cuma seperti itu aja. Tapi kan sekarang ini dunia internet berkembang dan kita memprotes loh, Isa al-Masih itu keponakannya Musa dan Harun lah, ini di bawah pohon kurma di Yeriko. Beda berapa kilometer tuh jaraknya jauh. Ya, beda zaman juga. Ya, dia lahirnya pada zaman Musa lagi, keponakannya Musa dan Harun di dalam Quran. Ya, ibunya Isa itu adalah Maryam, saudara perempuan Harun, anaknya si Imron. Lah Imron ini bapaknya Musa dan Harun. Jadi itu Pak D-nya, Musa dan Harun itu Pak D-nya si Isa gitu loh. Gak cocok nih, ya beda. Isa bukan Yesus. Betul. Jaraknya berapa kali bolak-balik malaikat ke surga ya? Surga bumi. Ya, mereka jadi Muhammad ini memang ini terbukti tulisan manusia ya Quran itu. Gitu ya. Karena Muhammad ini nggak bisa membedakan antara Maryam, saudara perempuan Harun. Kan Imron itu kan memang punya 3 anak. Maryam, Harun sama Musa yang paling kecil. Lah, si Maryam ini, saudara perempuan Harun ini dikira Muhammad ini Maryam ibunya si Isa, Pak. Salah sejarah dia. Gitu, ya. Itu beda waktu 1500 tahun pula. Gitu. Jadi jelas ya, Pak. Hanya orang Kristen tuh botol kalau mualaf. Tadi saya Kristen mualaf ya karena kebotolannya. Makasih Bu ya, saya langsung turun Bu. Makasih. Salam. Pak, terima kasih. Shalom. Jadi ya terserah aja ya kalau GIA mau mengubah nama denominasinya, tapi itu kan bukan urusan saya ya. Tapi memang mereka punya sejarah, cuman memang itu akan menjadi batu sandungan ke depan. Artinya apa? Artinya karena kita semua ini sudah terbuka, Isa itu bukan Yesus gitu loh. Ya, sekalipun ditujukan untuk yang sama tapi kisahnya sama sekali berbeda, beda zaman juga. Yesus itu abad pertama bukan pada zaman Musa gitu loh. Ya, udah beda 1500 tahun. Isa udah mati disalib pada zaman Musa, Yesus belum lahir gitu loh. Bu, tapi Bu, ada yang bilang, pendeta yang bilang katanya Isa dan Yesus itu sama Bu. Jadi bagaimana itu Bu? Iya, banyak pendeta yang nggak baca Quran Pak, mereka nggak ngerti Islamologi. Sekarang saya tanya sama Bapak, mau nggak Tuhan Yesus Kristus kita yang ada firman menjadi manusia, yang mulia itu, disamakan dengan Isa yang botol itu Pak? Yang lahir di bawah pohon kurma, mau nggak? Enggak mau lah. Mau disamakan dengan Isa yang diserupakan, yang lari pengecut, yang diangkat dari atas genteng rumah,
Nggak mau. Isa itu menurut mereka diserupakan kok. Dan Isa itu dibunuh pada zaman Musa. Baca surat An-Nisa ayat 153 sampai 157. Bani Israel pada zaman Musa itulah yang membunuh Isa Al-Masih. Maukah Tuhan Yesus kita yang mulia, yang sudah mengorbankan dirinya disalib bagi kita disama-samakan dengan Isa? Hah? Apakah Tuhan Yesus sama seperti kisahnya Isa menerima kitab Injil pada waktu bayi? Sesuai dengan surah 19 ayat 30, Isa itu pada waktu bayi udah bisa ngomong, usianya masih 40 hari belum punya gigi. Lalu Isa ngomong gini, mama, aku dijadikan nabi dan aku diberikan kitab. Mau kita sama-samakan Tuhan Yesus kita dengan Isa? Enggak sudi. Tapi kan Bu Bu, Sofi. itu dalam Islam mujizat, Bu. Kan semua nabi kalau dalam Islam punya mujizat, Bu. Saya tanya, mujizat, Bapak tahu nggak Isa? Kamu Islam apa Kristen sih? Kamu Islam apa Kristen? Coba jawab dulu pertanyaan Bu Winef. MAW. MHW. Hah? Ya, Bu. Islam, Kamu- Islam. Oh, kamu Islam kok ngomong tentang Pantesan ngarep, Bu. Ngarep. Saya kasih tahu kamu MHW, Injil itu bukanlah sebuah kitab. Injil itu seorang pribadi namanya Yesus. Coba saya tanya sama kamu, apa arti Injil? Coba kamu jawab MHW. Injil itu artinya apa? Ayo, siapa yang muslim di sini? Jawab, Injil itu artinya apa coba? Bingung saya Bu Sofi kok pada telat-telat pada temi-temi ya. Laksamana Islam Kristen, Laksamana Solo Karir Islam Kristen, Solo Karir, Pak Solo Karir, Pak Solo dipanggil malah langsung ngopi nih. Islam Kristen Pak. Kristen, Bu. Nah, bentar ya. Laksamana Islam Kristen, MHW Islam Kristen, Islam tadi. Islam. oh G-Boy Islam Kristen, G-Boy, G-Boy, nggak dengar suaranya. Islam Kristen Pak. Aduh. Islam iya. Bentar, Laksamana dulu silakan Pak. Silakan Pak Laksamana. Injil artinya apa, Pak? Jawab, Pak. Ngopi lagi, dia cari Google pula. MHW. Kok tanya di Google itu? Injil artinya apa, woi? Kita Muslim silakan, siapapun yang bisa jawab silakan. Injil artinya apa? Ini kenapa Muslim gak ada yang tahu ya arti Injil ya? Heran gue. Katanya kami harus mengimani kitabullah, kitab-kitabnya Allah. Apa itu kitabnya Allah? Taurat, Bu Sofi, Zabur, lalu Injil dan Quran. Arti Injil apa? Coba arti Injil. Arti kata Injil itu apa? Lama sekali kalian gak jawab-jawab ini Muslim. Kita mau tunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini kalian gak bisa jawab. Ayo. Komal-komal mereka. Nomor 1 mereka jawabnya. Kayak mereka paling bener. Di sini pada mingkem. Kalian itu ya ditanya arti Injil gak ngerti, tapi selalu di mana Bu Sofi Yesus berkata akulah Tuhan sembahlah aku. Nanti ketika kita ditunjukin dia mengatakan akulah yang awal dari itu yang nulis siapa Bu Sofi? Yohanes. Ketika ditunjukin Yohanes saksi mata, kalau kita dimasukkan Bu Sofi, ya udah aja. Capek deh kita. Paulus yang menyesatkan. Ayo apa arti Injil? Lah, MHW malah keluar. Ini gimana nih satu-satu berguguran? Mereka ini. Hah? Enggak tega. Ini yang antri banyak ini lihat antri naik. Ya dia tadi bisa satu nggak berhenti ini masih banyak antri di bawah 10 udah ada. Kalau saya memperhatikan teks macam-macam bisu kan. Ya macam-macam kalian. Tuhan kami kalian hina bisu. Oh, ayo, Itu kan dia seperti Ahmad Dedat. ayo silakan yang Muslim jawab. Siapa? Betul. Selamat tengah hari. Silakan Pak. Ya, selamat tengah hari, Mas Abdul, Musafir. Silakan Pak. Injil itu kabar baik. Kalau menurut orang Inggris itu macam to gospel. Betul tidak? Bapak Kristen Islam Pak. Islam jangan nyontek dong. Kok nyontek mulu sih dari Kristen? Saya Islam. Lah iya kenapa Bapak nyontek? Di dalam Islam Injil itu kan sebuah kitab, Pak. Siapa yang nyontek? Aku tidak nyontek. Iya, Arti kata Injil, Pak. Arti kata Injil apa? jangan diserang terus dong. Iya, Harus dijelaskan. Diam Injil dulu. itu kan untuk Katanya saya apa? jelaskan. Injil itu bahasa Arab atau bahasa mana, Pak?
Injil itu ya bahasa Indonesia. Kita kan di Indonesia. Aduh. Aslinya Pak. Kan kita bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia lah. Kalau di Bani Israel yang kita cakap Bani Israel. Loh, aslinya kata Injil itu dari mana coba? Bapak jelaskan. Kalau aku sih ya tidak paham masalah itu. Ih, kenapa nyontek? Nggak paham arti kata Injil kok bisa Aku tidak nyontek. Buat apa mau nyontek? Sekarang mana di dalam Udah disuruh Quran? jelaskan, udah dijelaskan, udah nggak jelas kan. Payah. Ya mana di dalam Quranmu Injil itu artinya kabar baik? Coba tunjukin sama saya. Atau tidak ada? Ya nggak ada, orang Bapak nanya ke Google. Tidaklah, buat apa nanya ke Google? Ya mana? Tunjukin sama saya arti kata Injil mana? Oke, sekarang saya tanya ya. Ini siapa sih suaranya? Aduh, ini banget. Weh. Dimit dulu. Saya Silakan, tanya sama tadi yang jawab. Saya tanya sama si Abdul ini. Injil itu artinya kabar baik. Pertanyaan saya, kabar baiknya tentang apa, Pak? Pak Abdul, tadi bisa jawab Injil artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa, Pak? Cari lagi Google. Cepet deh. Kabar baik tentang apa, Pak? Kabar baik dapat lotre. Hah? Kabar baik dapat lotre nih, saya kasih tau ada ya. Kabar baik dapat mobil, dapat undian berhadiah, dapat lotre, dapat istri baru keempat. Ya, kalau di Kristen bisa 500 istrinya. Oh, di mana dikatakan istri bisa 500 istrinya? Botol. Saya tanya sekali lagi nih. Injil artinya apa coba sama yang muslim-muslim? Mana tadi? Nyari di Google, nyontek tapi nggak tahu artinya. Pertanyaan saya, Injil artinya apa coba nih yang muslim-muslim jawab. Anda juga sama nyontek di buku-buku kok. Hah? Nyontek di buku-buku? Buku apa? Sembarangan lu. Gua waktu sekolah ya dari SD sampai lulus kuliah gua nggak pernah nyontek. Iya, nggak pernah nyontek. Terus yang dibaca apa? Yang dibaca batu, tembok. Ya buku lah. Nggak pernah nyontek. Kenapa? Beda nyontek sama baca. Loh, sekarang saya tanya, Injil artinya apa, Pak? Injil artinya apa coba? Saya tanya. Jelas dia itu kabar baik gitu. Kitab yang diturunkan Mana kepada dikatakan Injil itu kabar baik di dalam Quranmu? Ya. Mana jawab, woi? Jawab Pak, kabar baik tentang apa? Saya tanya. Injil itu kabar baik tentang apa, Pak? kabar baik tentang diturunkannya Nabi Isa. Diturunkan Nabi Isa. Sekarang saya kasih Bapak layar besar. Buka kamera, Pak. Buktikan Bapak dapat data dari mana tadi? Pernyataan Bapak itu. Mana buktinya Injil artinya kabar baik diturunkannya Nabi Isa mana? Cari aja di Google juga banyak. Parah nih. Parah. Apa yang parah sih, Bu? Jadi Injil itu benar, itu kabar baik, itu kabar bukan Iya. Iya, orang mereka juga pasti baca buku, masa yang dibaca tembok, orang seperti itu Di wajar. Alkitab aja, Pak, arti kata Injil. Karena Alkitab kami berbahasa Yunani aslinya. Nah, kita di situ tuh. bahasa Yunani. Sekarang saya tunggu sebentar. Bahasa Yunani kok sekarang nggak ada bahasa Yunaninya. Kabar baik tentang apa kalau Anda tahu? Saya tanya. Salah lagi bahasa Yunani. Itu penyelamatan manusia yang berdosa. Jawab satu-satu, jangan bareng-bareng ngomongin. Kabar baik tentang apa? Saya tanya. Bahasanya bahasa Ibrani, orangnya Indonesia. Yunani. Hah? Yesus orang Yunani? Botol kali. Bahasanya bahasa Ibrani dong. Loh, Alkitab perjanjian kami dalam perjanjian baru kami dalam koine Greek, Pak, bahasa Yunani koine. Bukan bahasa Ya, Ibrani. sebelum bahasa Yunani itu dulunya bahasa Ibrani, sebelum ditranslate ke bahasa Yunani. Oh, enggak ada, Pak. Ini orang goblok banget ini. Turunin aja, Fit. Ada berbahasa Ibrani. Sembarangan kok. Udah bodoh, nyaring lagi. Gini, teman muslim, Injil itu bahasa Arab atau bahasa apa? Injil itu dari Slim? bahasa apa? Saya mau tahu kalau kalian nggak Injil itu bahasa Arab atau bahasa apa tuh, Slim? Kalau di Arab itu Al-Injil atau kitab Injil. Iya, Injil itu bahasa Arab atau bahasa yang bukan bahasa Arab? Arab dong kalau di kita. Aduh, pengen ketawa. Injil bahasa Arab katanya Bu Winef. Iya. Tapi Enggak. dengan PD-nya mengatakan Injil artinya kabar baik ya. Coba heran nggak gua? Yang berisi tentang penyelamatan orang-orang berdosa seperti kalian-kalian ini. Nah, Satya gini loh, artinya si Allah tuh nggak konsisten. Katanya Injil itu bukan bahasa Arab, Injil itu bahasa Yunani. Nah, sedangkan Al-Quran semuanya diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas dan terang.
Jadi Allah SWT itu nipu kalian gitu loh. Nipu kalian kenapa? Karena ya ternyata Injil bukan bahasa Arab. Injil itu bahasa Yunani. Kok bisa Al-Quran kalian memasukkan bahasa Yunani terus kemudian kalian bilang semuanya bahasa Arab? Kalian juga umat terjemahan. Iya, kalian umat terjemahan. Kenapa? Injil itu bahasa mana? Injil nggak ada Injil bahasa Arab, Dodol. Nggak seperti bahasa yang di Indonesia. Kita tidak mengetahui apa bahasa aslinya. Betul. Itu kalian di Al-Quran kalian. Iya, Injil makanya Injil bahasa Arab atau bahasa Yunani? Dari kisahnya bahasa Yunani ya. Nah, tapi si Allah bilang di dalam Al-Quran. Enggak. Dia jelaskan dalam Al-Quran. Oke, apa tulisannya? Apa tulisannya Injil? Tulisannya gimana Injil? Angel. Bentuk bacanya angel ya. Kalian juga bahasa Arab. Allah Injil. Gitu tulisannya. Jadi buat kami ya cukup dipercaya bahwanya kitab itu untuk orang-orang ya. Nah, itulah botolnya kalian. Itulah botolnya kalian kan. Kalian udah kalian udah rampok loh. Kita bicara ketuhanan. Loh, emang iya gimana caranya? Gimana caranya Tuhan bisa mati dibantah sama orang Yunani, sama orang Israel, sama orang Yahudi. Terus diakuin oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kami, dia mau mati. Iya. Kita urut aja deh dari ketuhanan aja dulu, jangan langsung kitab yang diturunkan. Oke. Dari ketuhanan ya. Kata Allah SWT itu kapan muncul? Kata Allah SWT itu kapan muncul? Semenjak alam semesta ini belum ada, Allah itu sudah ada, Bang. Kata Allah SWT dalam bahasa Arab itu kapan muncul, Dek? Kenapa? Kata Allah SWT dalam sejarah dunia yang tercatat itu kapan munculnya? Oh, dari zaman Nabi Adam sudah ada itu, Bang. Iya, kapan? Udah ada kapan? Dari zaman kapan? Apa buktinya? Semenjak penciptaan alam semesta ini belum ada, Allah itu sudah ada. Itulah tolongnya Anda ya. Dan dipakai dengan bahasa Arab ya. Dibuat untuk memudahkan agar proses melapaskan tentang Tuhan lebih mudah. Sebelum bahasa Arab nama Allah agar lebih mudah dimengerti. Oh iya. Ini bahasa Arab dipilih, bahasa terpilih. Sekarang ada dia. Oke, yang bahasa terpilih. Betul. Ya. Jadi Allah SWT fasis seperti itu. Allah SWT fasis seperti itu. Sebelum dia berganti nama beridentitas dalam bahasa Arab, dia bukan nama bahasa apa? Kita nggak mempermasalahkan namanya, mau namanya siapa disebut di negara apa. Oke. Masalah Tuhan aslinya seperti apa gitu kan yang saya pengen tahu. Aslinya. Oke, saya bisa nggak nyebut Allah SWT Anda Raymond? Dulu Bang. Jangan Anda berbicara. Sekarang lagi dijelaskan. Kalau dua-duanya bicara, kita yang mendengarkan juga bingung. Satu-satu, Bang. Oke, saya giliran saya ya. Kita bukan umat bingung, Bang. Giliran saya ya. Kalau Anda ngomong giliran saya. Oke. Kata Allah SWT itu kan harus dalam bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab itu kata Allah SWT itu baru ditemukan abad pertama. Oke, secara antropologi, secara etimologi, berarti abad pertama itu artinya ada 4.000 tahun Allah SWT tidak menggunakan nama Allah SWT. Secara sejarah ya, secara pengetahuan, secara sains supaya Anda nggak bingung ya. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Sebelum Allah SWT mengarabisasi dirinya, menjadikan Arab dirinya, menjadikan fasis, Tuhan menjadi fasis, dipanggil siapa Allah SWT? Mungkin kalau misalkan dulu gitu tentang ketuhanan itu turunnya di Indonesia ya Gusti mungkin ataupun Tuhan mungkin sebenarnya. Oke. Jadi Quran Anda yang menyatakan bahwa nama Allah SWT itu hanya berlaku di abad ketika Al-Quran turun. Sebelumnya dia namanya bukan itu. Di nama Allah. Memang nama ada membuktikan dengan sebelum Allah yang terpilih. Sebelum nama Allah disebutkan dan dijadikan pedoman sekarang, Allah itu memiliki banyak nama, Bang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Oh, Al-Mausika ini, Bang, Al-Asma itu, Bang, ya. Itu untuk nama-nama kebaikan Allah, itu Bang. Kalian berdua Islam aja berantem. Ya, itu Allah. Enggak. Kalian berdua aja berantem. Apa yang berantem sama Islam? Apa kok diributin? Oke, tunggu makanya saya mau jawab silak sama mana ya. Al-Karim itu bahasa apa? Kalian sadar nggak bahasa Arab itu, Iya. Bang, Al-Karim itu bahasa Arab. Kapan bahasa Arab ditemukan? Atau kapan bahasa Arab itu muncul, digunakan? Jadi terpilih kapan bahasa Arab itu digunakan? Benar. Nabi Muhammad kapan bahasa Arab itu digunakan? Ya, untuk terpilih. Anda diam dulu, saya mau bicara sama Laksamana ya. Jangan nimpal-nimpalin ya, gitu loh. Oke, Laksamana, Al-Karim itu bahasa Arab. Kapan bahasa Arab itu dimunculkan atau digunakan? Laksamana bisa jawab nggak? Kapan bahasa Arab digunakan? Silent. Kapan? Oke, kalau misalnya nama Allah itu baru muncul di abad ke-7, Al-Karim bla bla bla, berarti sebelumnya dia nggak eksis dalam bahasa Arab. Ya, tetapi Al-Quran kalian sudah terlanjur klaim. Gitu, kalau kalian beropini tanpa dalil Al-Quran, itu kalian namanya sesat. Ya. Jadi sekarang tunjukkan pada saya di Al-Quran, sebelum Allah SWT mengganti namanya menjadi Arab menjadi Allah SWT, siapa namanya? Di Al-Quran, silahkan.
Di Al-Quran jelas dia tidak menggunakan nama lain, Allah yang dipakai bang. Nama Allah itu baru ditemukan abad pertama dan digunakan Muhammad dicontek dari pagan Arab dan peasant Arab itu di abad ke-7. Oke. Secara sejarah membuktikan etimologi Allah itu dari selatan bahasa Ibrani, El Ilah. Karena bahasa Arab itu muncul kemudian setelah bahasa Ibrani atau bahasa Semistik. Oke. Nah, sebelum bahasa Arab itu digunakan atau ada, siapa nama Allah SWT dalam Al-Quran ya? Untuk Jangan umat kalian dulu, pinjam Bang. Alkitab Iya, ataupun sejarah atau untuk umat mana dulu? ayat Kan beda untuk seluruh umat di dunia. Nah, kalau pada saat wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara mereka, dia menetapkan bahwasanya Iya. Allah. Oke, sebelum Muhammad namanya siapa? Sebelum Muhammad namanya siapa? Untuk umat-umat Sebelum- terdahulu. Oke, iya, zaman untuk Ibrahim umat-umat namanya siapa? terdahulu, Iya, untuk umat-umat terdahulu mungkin ada sebutan-sebutan untuk Tuhan. Oh iya, di mana? Ayat Al-Qur'annya di mana itu? Tidak, Coba ayat Al-Qur'annya di mana? Al-Quran tidak. Pada Oh, penyempurnaan itu ada. artinya Anda melebihi Al-Qur'an ya? Artinya Anda melebihi Al-Qur'an. Loh, kenapa Al-Qur'an? Oke. Kan final sudah. Udah final ya, berarti kan informasi sebelum nama Allah-SWT itu digunakan oleh Muhammad, Adam sampai dengan Isa menyebut Maha Kuasa itu siapa? Dalam Al-Qur'an ya? Untuk umat-umat terdahulu, silakan mereka yang menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan apa. Lah dalam Al-Qur'an disebut Allah SWT. Nah, Iya, itulah lucunya untuk Al-Qur'an ya. Nah, Iya, gimana untuk umat bukan. lainnya yang diturunkan dengan Anda nabi-nabi ngaco. mereka dengan Anda ngawur. apa? Dengan Coba yang nggak ngawur itu beda-beda memang. Isa memanggil Allah atau Isa memanggil Tuhan itu siapa? Sorry, Isa mengambil Isa Masih ataupun Adam dari Adam sampai dengan Isa Masih memanggil sang penguasa di Al-Quran Anda dengan sebutan apa? Ayo jujur. Kan nggak bisa jujur kan? Apanya nggak bisa jujur sih bang? Mau kejujuran apa? Ini udah kita yakini, udah kita imani, mau jujur apa? Kita udah nggak versi mencari Tuhan bang. Kita versi cari umat Islam. Ayo jawab. Beribadah sebaik-baik mungkin ya nggak? Kita udah nggak mikirin Tuhan itu namanya siapa kita bang. Pengabdian kita yang kita lakukan sekarang untuk umat Islam bang. Al-Sahya, Ya, Bu, dari tadi kamu nyerocos. Al-Sahya, dengar dulu Iya, Bu. Al-Sahya. Iya, Bu. Dari Iya. tadi kamu nyerocos saja. Banyak Itu sekali kan saya yang asumsi kamu. nyerocos. Tapi satu pun data nggak bisa kamu tunjukin. Kamu bisa nggak nunjukin Iya, data Bu. dengan Kita bukan asumsi kita kamu? bukan umat Bisa data, nggak Bu. kamu Kita nunjukin bukan umat data? data. Kalau nggak bisa Nggak, kamu kita nunjukin bukan data. umat Banyak data. orang di bawah ini. Kamu turun aja. Kalau umat data itu buatan manusia bu. Dari mana kau bisa tahu? Nah, Kalau nggak ibu ada bisa datanya, tahu, kau Bang. ngarang berarti. Ibu dikasih langsung Udah, data dari Tuhan. kau nggak bisa. Kau mau cerita asumsi suka-suka kau. Lebih hebat kau dari Enggak, Allah. sama, Udah, Ibu. dibawa kau, Tuhan dibawa kau. langsung data dari ibu Tuhan ibu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman terhadap video yang barusan kita putar, yang sudah kita dengar dari awal hingga akhir, kiranya dapat mengedukasi, menambah wawasan kita di dalam beragama. Teman-teman tidak perlu baperan, tidak perlu kepanasan, bahkan seperti anak kecil yang ketika ditunjukkan data-data Anda langsung merasa kehilangan segala-galanya. Yang perlu Anda lakukan adalah mencari literatur, mencari info, mencari buku-buku yang bisa Anda gunakan untuk membantah pernyataan-pernyataan atau argumentasi-argumentasi dari para apologetik Kristen yang membuat Anda kebingungan untuk memberikan jawab terhadap kekristenan, terhadap iman Anda yang dipertanyakan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi cambukan yang sangat keras buat para polemikus, buat para ustadz yang setiap hari kerjaannya untuk membahas Alkitab. Sudah dikatakan di dalam Alkitab Anda, jangan melampaui batas agamamu. Ya, jangan tuh nanti dibalas Anda berkotek, Anda mengeong, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani. Jadi kalau ini dibahas dengan tuntas, dibahas dengan begitu tajam, maka pekerjaan dan PR teman-teman para polemikus adalah membuktikan bahwa apa yang diargumentasi dan data-data yang dibuktikan itu benar-benar tidak benar gitu ya. Benar-benar tidak benar. Karena hanya dengan itulah bisa menolong Anda, menolong keyakinan Anda supaya tetap berdiri kokoh. Karena kalau kita lihat, kita teliti, kita dengar bahwa para ustadz sekarang ini sudah lebih sibuk membahas tentang Alkitab dibandingkan keyakinannya. Bahkan mereka begitu pede bicara di dalam forum-forum ceramah mereka, para mualaf, para ustadz begitu pede membahas tentang Kristus, membahas tentang Yesus, membahas tentang yang berkaitan dengan kekristenan, tetapi mereka tidak menyentuh tentang Quran, hadis mereka. Ada apa? Mereka lebih sibuk mencari tahu, mengekspos tentang Alkitab. Ya kalau saya sih santai-santai aja. Bersyukur kami tidak bisa masuk ke masjid, tidak bisa masuk ke pengajian-pengajian, tidak bisa masuk ke pondok pesantren. Alkitab tetap masuk, firman Tuhan tetap masuk. Dan itu dibawa oleh para polemikus, itu dibawa oleh para mualaf.
Walaupun mereka menafsirkan secara keliru, secara serampangan, secara liar, tetapi saya masih meyakini bahwa kekeliruan-kekeliruan yang mereka buat akan membuat banyak umat muslim untuk mencari tahu dan menggoogling apa yang disampaikan oleh para polemikus ustadz tentang keyakinan kami. Akhirnya itulah yang membuat orang makin sadar, makin melek, makin melihat kebenaran yang pasti itu. Kalau ada yang lurus, pasti itulah yang mau dibengkokkan. Ya itu ya. Jadi teman-teman, seberusaha apapun untuk membongkokkan dengan cara liar, tafsiran lompat sana lompat sini, tafsiran tupai gitu ya, lompat sana lompat sini, maka tidak akan mungkin berhasil mengalahkan atau menjatuhkan keotentikan Alkitab dan kekristenan. Itu yang harus Anda pahami, oke? Jadi tidak perlu kepanasan. Kami diperintahkan oleh Tuhan kami untuk selalu memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kami yang selalu disalahpahami, dan kami juga rindu untuk memberikan bantahan-bantahan, bahkan sedikit cubitan lah, supaya Anda berbenah diri, supaya tidak terlalu sibuk membahas, menyalahpahami tentang keyakinan orang lain. Oke teman-teman, firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus, tidak ada satupun manusia yang olehnya diselamatkan kalau tidak melalui Kristus. Dia jalan menuju Allah yang esa. Siapa? Kristus, firman yang menjadi manusia. Itulah yang menyelamatkan kita karena kasih. Dia datang bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Percayalah, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan itu kepada orang-orang yang pada zaman itu, sekarang dan nanti. Daripada Anda sibuk menyalahpahami tentang kekristenan, daripada Anda sibuk menuduh-nuduh, daripada Anda sibuk mengais-ngais, lebih baik sibuk Anda untuk mempertanyakan mana kebenaran yang menyelamatkan hidup Anda tanpa ragu-ragu. Oke teman-teman, sampai di sini video saya, tidak perlu kepanasan lah ya. Dewasalah dalam berkeyakinan gitu ya. Oke, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.